Sebelum pelajaran dimulai, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Semangat, kita lakukan SBQ terlebih dahulu ya. Kalau saya angkat tangan kanan, kalian jawab kami cerdas. Kalau tangan kiri, kami, kalian jawab pintar. Kalau saya angkat kedua tangan saya, kami cerdas dan pintar. Bisa ikutin? Oke. Kami Cerdas. Kami Pintar. Kami Cerdas dan pintar. Nah, hari ini kita akan belajar teks editorial. Sebelum memulai pembelajaran teks editorial, saya punya kata motivasi untuk kalian. Bisa dilihat, I can do it, I want to do it, how do I do it, I will try to do it, I can do it, I will do it, success. Yang artinya, saya tidak bisa melakukannya, saya ingin melakukannya. Bagaimana cara melakukannya? Aku akan mencoba melakukannya. Aku bisa melakukan itu. Aku akan melakukan itu. Dan yang terakhir adalah keberhasilan. Oke, jadi setiap pembelajaran ini kita harus apa? Kita memang awalnya saya tidak bisa, tapi kalau kita mau bisa, maka keberhasilan yang akan kita capai. Nah, untuk apa kita belajar? Demi masa depan. Nah, hari ini kita akan belajar teks editorial dengan kompetensi dasarnya mengidentifikasi informasi berupa pendapat, alternatif solusi, dan isu terhadap teks editorial. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian akan membaca teks editorial, lalu yang kedua menjelaskan pengertian teks editorial berdasarkan ciri teks editorial dengan tepat. Lalu yang kedua, menentukan struktur teks editorial. Nah, struktur ini terdiri dari pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan suara. Dan yang terakhir, kalian mampu mengidentifikasi informasi berupa fakta dan opini. Jadi dalam teks editorial, kalian mampu mengidentifikasi atau menemukan fakta dan opini. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, silakan kalian buka Google Classroom yang sudah saya sematkan. Di sana ada soal pretest. Jadi silakan dikerjakan, ada 10 soal yang harus kalian jawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian di awal mengenai teks editorial. Oke, silakan dibuka ya. Ada 10 soal pilihan ganda yang harus kalian jawab. Kau sudah? Oke, Wawan sudah? Ya, Bu. Langsung dikerjakan ya. Oke, ada yang dikerjakan ya. Oke, kalau sudah, Ibu akan cek kalian berapa skor yang kalian dapatkan. Ya. Sudah selesai? Mau sudah? Sudah, Bu. Yang lain sudah? Sudah, Bu. Oke, Ibu cek ya. Mawar sudah, Rio sudah, Wawan sudah semua ya? Ya, Bu. Nah, ini hasilnya masih kurang memuaskan. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut teks editorial, yang pertama kita harus tahu apa sih fungsi dari teks editorial. Coba perhatikan. Di sini fungsi teks editorial yang pertama menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Lalu yang kedua, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan fakta yang mempengaruhinya. Lalu yang ketiga, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Lalu yang keempat, memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Dan yang terakhir, mengajak pembaca untuk ikut berpikir
berdampak dengan ekonomi kita. Ada baiknya media juga harus berpendapat. Di dalam surat kabar atau majalah sering dijumpai berbagai jenis tulisan, baik yang berbentuk berita, editorial, pojok redaksi, artikel, dan suara pembaca. Kita lebih bijaksana menghadapi persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Terus semangat belajar ya adik-adik, sampai jumpa di video berikutnya. Masuk ke materi berikutnya ya. Nah, di sini ada yang harus kalian kerjakan. Ada KPD yang sudah Ibu siapkan. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, selama proses pengerjaan, Ibu akan menilai sikap kalian. Silakan kerjakan KPD-nya. Nanti selama proses pengerjaan, Ibu akan menilai sikap kalian, kekompakan kalian dalam mengerjakannya. Dan mengerjakan ini, kalau ada yang kami akan menanyakan apa, Tulisan judul bukan dalam teks editorial. ada yang dipahami. Buku kan? Nah, kalian kerjakan ya. Nah, yang belum dipahami, silakan boleh bertanya. Nanti setelah ini kalian akan presentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Saya punya giveaway untuk kalian, punya hadiah untuk kalian bagi yang mengerjakannya lebih cepat. Nanti kalau sudah selesai, kalian boleh langsung angkat tangan menyatakan sudah selesai ya. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, Oke. Semua mau bertanya apa? saya mau bertanya, teks editorial dapat ditemukan di mana Bu? Teks editorial biasanya kita temukan di mana? Sebelum saya menjawab, kita tanyakan lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari kelompok puisi. Ya Bu, ada Bu. Apa pengertian penegasan ulang? Pengertian dari penegasan ulang. Penegasan ulang itu biasanya kita temukan pada struktur. Oke. Nah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Sukma. Teks editorial. Biasanya di mana kita temukan teks editorial? Nah, bisa kalian lihat ini. Ini ada gambar apa? Atau surat. Nah, biasanya kita temukan pada surat kabar. Atau kata lain dari teks editorial adalah tajuk. Oke, nah, teks editorial itu memiliki struktur. Struktur tadi dari apa? Pernyataan. Lalu yang kedua adalah argumentasi, dan yang terakhir adalah penegasan. Nah, di sini pernyataan umum atau disebut dengan pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat adalah berisi suatu sudut pandang penulis mengenai masalah yang sedang dibahas. Nah, dalam struktur terdapat pernyataan umum, argumentasi, dan penegasan ulang. Penegasan ulang tadi adalah berisi suatu penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi yang mana untuk memperkuat atau menegaskan, atau juga penegasan ulang berada di bagian akhir. Oke, Sukma sudah paham. Jadi teks editorial itu biasanya kita temukan pada surat kabar. Penegasan ulang adalah berisi catatan hukum yang biasanya berada pada akhir paragraf. Silakan untuk kelompok puisi mempresentasikan hasil jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok puisi akan mempresentasikan
ditulis oleh pengarang sebuah media terhadap isu aktual yang beredar di masyarakat. Untuk jawaban nomor 2, 1. Pernyataan pendapat, 2. Argumentasi, 3. Pernyataan atau penegasan. Oke, ada yang jawabannya berbeda dengan kelompok 1? Aku sama. Sama. Kelompok Komar? Sama Bu. Kelompok Bella? Sama. Sama. Oke, dari kelompok setelah kita mempelajari teks editorial, apa sih yang kalian dapatkan? Ada yang mau mencoba merefleksikan? Saya Bu. Oke, silakan Aga. Setelah mempelajari materi teks editorial, saya tahu teks tersebut biasanya dapat ditemukan pada surat kabar. Betul, biasanya dapat ditemukan pada surat kabar, baik media cetak maupun media elektronik. Ada lagi yang mau mencoba merefleksikan? Saya Bu. Oke, silakan Alvin. Setelah saya mempelajari materi teks editorial, saya tahu dalam teks editorial terdapat struktur 1. Pertanyaan umum, argumentasi, sama penegasan ulang. Pernyataan umum. Jadi benar ya, dalam teks editorial itu terdapat pernyataan umum. Biasanya dalam paragraf itu berada pada awal paragraf. Dalam wacana itu berada pada awal paragraf. Lalu diikuti oleh argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Biasanya pada akhir paragraf. Terima kasih Alvin. Boleh beri tepuk tangan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, agar kita mengetahui sejauh mana pemahaman kita mengenai teks editorial, silakan dikerjakan kembali post-test yang sudah ada di Classroom. Jadi kalian sekarang buka kembali Classroom-nya, kerjakan soal sebanyak 10 soal pilihan ganda. Pastikan kerjakan dengan tepat. Jawab pilihan dengan tepat ya. Kalau sudah, boleh silakan menyatakan sudah selesai ya. Ibu lihat kembali sejauh mana pemahaman kalian setelah mempelajari teks editorial. Oke, ada yang sudah selesai? Sudah Bu. Mawar sudah? Oke, sudah. Reja sudah ya? Sudah Bu. Sudah. Lawan? Sudah Bu. Haikal? Sudah Bu. Oke, alhamdulillah nih nilainya sudah masuk semua. Nanti akan saya cek kembali. Terima kasih untuk hari ini.